Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat di tengah pandemik seperti sekarang ini, dan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitas sahabat sebagai seorang pendidik, agar hak-hak peserta didik kita untuk memperoleh pendidikan di tengah pandemik ini tetap terjamin. Sahabat, berbicara pendidikan pada saat ini adalah hal yang penuh dengan masalah. Betapa tidak, bagaimana kita semua sebagai seorang pendidik diwajibkan untuk terus mendidik peserta didik kita, tetapi kita tidak bisa bertemu dengan mereka di kelas. Tetapi sahabat, kita tidak boleh menyerah sebagai seorang pendidik. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apakah sahabat sudah mengetahui bahwa saat ini Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sebuah platform yang siap mendukung proses pembelajaran sahabat bersama peserta didik sahabat. Platform tersebut adalah Rumah Belajar. Pasti sahabat bertanya-tanya, mengapa harus rumah belajar? Baiklah sahabat, mari ikuti perjalanan virtual saya mengeksplor lebih dalam fitur-fitur apa saja yang ada di dalam rumah belajar. Ayo kita eksplor ke dalam. Eits, tunggu dulu. Sebelum sahabat mengeksplor lebih jauh tentang rumah belajar, apakah sahabat sudah mengetahui bagaimana cara mengakses rumah belajar? Untuk mengakses rumah belajar, caranya sangat mudah sahabat. Sahabat dapat mengunjungi laman resminya, yaitu melalui belajar.kemdikbud.go.id. Atau sahabat bisa mengetikkan kata kuncinya di mesin pencarian Google, yaitu Rumah Belajar Kemdikbud. Setelah itu, sahabat akan langsung diarahkan ke platform Rumah Belajar ini. Selain itu, sahabat juga bisa mengunduh aplikasi Rumah Belajar di Android sahabat melalui Play Store. Jadi silahkan ketik saja Rumah Belajar dan unduh aplikasinya. Semuanya gratis. Nah, sahabat, perlu untuk diketahui bahwa Rumah Belajar memiliki dua fitur yang siap mendukung proses pembelajaran sahabat. Kedua fitur tersebut adalah fitur utama dan fitur pendukung. Pada fitur utama, sahabat bisa memanfaatkan 4 fasilitas. Yang pertama itu adalah kelas maya, yang kedua adalah sumber belajar, yang ketiga adalah lab maya, dan yang keempat adalah bank soal. Nah, sahabat, keempat fitur utama ini dapat sahabat gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sahabat hadapi ketika mengelola pembelajaran jarak jauh pada masa pandemik seperti sekarang ini. Misalnya, sahabat kebingungan bagaimana cara mengorganisir materi dan peserta didik saat pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mengatasi hal ini, sahabat dapat memanfaatkan kelas maya. Karena di dalamnya sahabat dapat membuat modul pembelajaran, dapat membuat tugas, dapat membuat ujian, dan itu dapat dikerjakan oleh peserta didik sahabat secara langsung dan online dari rumah. Atau mungkin sahabat memiliki masalah bagaimana cara menyampaikan konten-konten pembelajaran sementara sahabat tidak bertemu dengan peserta didik sahabat. Nah, untuk mengatasi hal ini, sahabat dapat memanfaatkan fitur sumber belajar, di mana pada sumber belajar ini sahabat dapat mengakses konten-konten pembelajaran yang berupa video, web, dan audio, dan dapat dibagikan langsung kepada peserta didik sahabat, sehingga peserta didik dapat mengakses konten-konten pembelajaran yang berkualitas dari rumah belajar. Kemudian, apabila sahabat merupakan guru matematika, guru fisika, guru kimia, dan guru biologi, dan sahabat ingin mengajak peserta didik sahabat untuk bereksperimen, jangan khawatir, karena di rumah belajar ada fitur yang namanya laboratorium maya, di mana sahabat dapat bereksperimen secara virtual pada laboratorium ini, sehingga proses pembelajaran yang sahabat lakukan dari rumah dapat menjadi proses pembelajaran yang bernuansa saintifik. Dan akhirnya, apabila sahabat berpikir bahwa bagaimana bisa menghasilkan evaluasi atau latihan soal yang berkualitas dan online kepada peserta didik, sahabat dapat memanfaatkan fitur bank soal. Di dalam fitur ini, sahabat sudah dapat menggunakan soal-soal yang ada untuk bahan latihan ataupun untuk bahan evaluasi kepada peserta didik sahabat.
Dan hebatnya lagi, semua soal yang ada dalam fitur ini dapat dikerjakan secara online. Nah, sahabat, selain memiliki fitur utama, Rumah Belajar juga memiliki beberapa fitur pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk memvariasikan cara belajar peserta didik kita. Nah, sahabat, bagaimana? Cukup lengkap bukan fitur-fitur yang ada dalam Rumah Belajar? Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita akses Rumah Belajar. Caranya cukup mudah. Sekali lagi, sahabat dapat mengunjungi laman resmi Rumah Belajar, yaitu di belajar.kemdikbud.go.id, atau sahabat langsung mengetikkan kata kunci pada mesin pencarian Google sahabat, yaitu Rumah Belajar Kemdikbud. Mari akses Rumah Belajar, karena bersama Rumah Belajar, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya.